Shalom saudaraku dan sahabatku komunitas Mazmur 112. Saya percaya saudara sudah terus berusaha menghafal Mazmur 112 dan akan menjadi bahagian berkat dan tingkah laku saudara sehari-hari. Mari kita tambahkan penghafalan kita dari Mazmur 23 dan itu menjadi seperti pengakuan iman kita kepada Tuhan. Mari kita ucapkan bersama Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah pengakuan kita kepada Tuhan sebagai gembala agung jiwa kita, mulai dari bumi ini sampai di sorga. Kita berdoa sebelum kita akan merenungkan kebenaran ini. Tuhan, kembali kami memohon, buka mata rohani kami supaya kami melihat kemuliaan-Mu dan mengenal Engkau serta menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah kerinduan mengenal Allah. Diambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Disebutkan ini adalah ucapan dari Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Allah dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Rasul Paulus mengucapkan ungkapan ini setelah dia mengungkapkan siapa dia sesungguhnya. Dari keturunan Ibrani asli, orang Farisi yang tidak bercela dalam mentaati hukum Taurat. Dan semua kebanggaannya di masa lalu dianggapnya sampah. Dan sekarang yang dia kehendaki ialah mengenal Allah dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana ia menjadi serupa dengan Allah dalam kematiannya. Nah, kiranya ini juga akan menjadi kerinduan hati kita setelah kita merenungkan kebenaran ini bersama-sama. Sekali lagi, bahwa Paulus memiliki kerinduan yang sangat mendalam untuk mengenal Allah pencipta dan pemelihara kehidupan. Nah, bagaimana syarat-syarat mengenal keberadaan Allah? Kita melihat di sini, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Nah, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu ditulis dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Jadi ketika kita ingin mengenal Allah seperti Rasul Paulus ingin mengenal Allah, yang pertama kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Ia memberi upah, memberi imbalan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang kedua, kita harus berusaha. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya atau berdoalah kepadanya selama Ia dekat. Ditulis di dalam Yesaya 55 ayat 6. Jadi, kalau kita ingin mengenal Allah, bukan saja kita percaya bahwa Dia ada, tetapi kita juga harus ada usaha mencari Dia, berseru kepadanya, berdoa kepadanya. Dicontohkan oleh Sakius. Sakius berusaha mengenal Tuhan Yesus. Sampai dia harus naik pohon karena badannya pendek. Mengatasi orang-orang banyak, kerumunan yang tidak bisa di atas. Tapi dia naik.
Akhirnya dia bisa mengenal Tuhan dan Tuhan Yesus mampir di rumahnya pada hari itu. Upah yang dia dapat adalah pengampunan dosanya dan keselamatan bagi jiwanya. Yang ketiga, bagaimana syarat mengenal Allah? Kita harus memuliakannya. Jangan mengabaikan dia. Jangan menyia-nyiakannya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah. Ditulis dalam Roma 1 ayat 21-23. Jadi kalau kita sungguh-sungguh ingin mengenal Allah, langkah ketiga ialah kita harus memuliakan dia dalam langkah hidup kita. Dan yang keempat, syarat mengenal dia, kita harus menyembahnya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, dalam Matius 4 ayat yang ke-10, ini ungkapan Yesus kepada iblis sebenarnya. Ketika iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk menyembah dia, dan mau diberikan seluruh dunia, Yesus katakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti, bukan kepada yang lain. Ya. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Demikian diungkapkan oleh Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23-24 kepada perempuan Samaria yang menanyakan tentang di mana tempat menyembah yang benar. Bukan soal tempat, tapi soal hati, soal roh kita. Nah, biarlah semua yang bernafas menyembah Tuhan, diungkapkan dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6. Sebagai penutup dari renungan kita, orang yang mengenal Tuhan Allah pasti karena dia percaya bahwa Allah itu ada. Kemudian berusaha mencarinya, lalu memuliakan Allah, menyembahnya, dan akhirnya berani memberitakan dia kepada dunia. Dan Allah memberi upah, yaitu keselamatan jiwa, hidup yang kekal bersama Tuhan Allah selama-lamanya di surga. Amin. Renungan ini disiapkan oleh Bapak Pendeta Dr. Nyoman Enos, dan saya me-YouTube-kannya karena saya melihat materi ini sangat praktis dan bagus untuk kita renungkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ini diambil juga dari tulisan beliau 12 pengajaran tentang iman Kristen. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri pertemuan kita. Tuhan, berkati kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Meteraikan di hati kami. Jadikan ini tingkah laku kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami siap memberitakan nama-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa